Kemarin kan ada pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran itu maksudnya gimana ya? Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya, bro. Tapi itu reformasi. Shalom teman-teman, berjumpa kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini kita akan kembali mendengarkan penjelasan dari Elia Miron terkait tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh para polemikus muslim selama ini yang menuduh Elia Miron menginginkan agar pemerintah mereformasi ayat Al-Quran. Apakah seperti itu yang disampaikan oleh Elia Miron? Apakah Al-Quran yang dimaksud Elia Miron untuk direformasi? Terkait dengan tuduhan-tuduhan itu, Elia Miron menjawab secara tuntas dalam video ini. Mari bersama-sama kita mendengarkan jawaban Elia Miron ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu Yesus langsung yang Tapi yang ngomong. dibacakan tadi kan dari Itu Berarti ya. kamu makanya baca dong, baca. Nih, kita baca Iya, dari ayat kalau 12 di ya. Bentar. Kita baca dari ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya. Ia di sini adalah Yesus ya. Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Itu ucapan Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri yang memang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Begitu. Oke. Ada lagi yang Kak mau tanya? Itu naskah tekstual, bro. Itu nggak ada bisa. lagi sih kak. Oke, silakan. Saya beri 2. Ya. Kemarin kan ada pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran itu maksudnya gimana ya? Ya. Ini salah kalimat. Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya, bro. Tapi itu reformasi untuk berubah lebih baik. Itu adalah tentang ayat-ayat Injil sinoptik yang dimuat di dalam tafsir. Jadi bukan kitabnya yang saya suruh direformasi, enggak ada. Tetapi yang direformasi itu adalah agar ayat-ayat Injil sinoptik tidak dimasukkan ke sana, agar tidak terjadi perpecahan. Karena toh juga Injil yang kalian yakini dan Injil yang kami yakini itu berbeda. Injil yang kamu yakini itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, betul? Ya. Jadi kan begini, kamu tadi Oke. mengonfirmasi bahwa Injil yang kalian yakini itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian jadikan sebagai rujukan harusnya mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan dari Injil yang dituliskan para rasul yang kami pegang saat ini. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian maksudkan itu bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Nah, saya menyarankan kepada Kemenak itu mengharapkan kepada Kemenak agar hal-hal itu tidak dimuat di sana. Agar ketika ada orang yang membaca tafsir itu, atau mungkin ada orang tertentu, orang-orang Kristen misalnya, melihat ayat-ayat kitab suci di sana, bisa-bisa mereka tersandung malah jadi ribut dan berantem gitu. Jadi saya menyampaikan narasi, menyampaikan harapan saya kepada kementerian agar ayat-ayat Injil sinoptik itu tidak dimuat di sana. Karena Injil yang dijadikan rujukan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Isa. Sedangkan Injil sinoptik bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul. Begitu. Nah,
Jadi Bang Arloga itu jelas ya, ada dua Injil yang berbeda. Hanya ada kesamaan kata-kata Injil sehingga menjadi blunder. Padahal dalam kekristenan sendiri, Injil itu tadinya bukan kitab, tapi kabar baik yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu tidak ada lagi kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Nah, ini jelas berbeda ya dengan yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kalau yang diturunkan kepada Isa alaihissalam itu kita tidak tahu isinya seperti apa. Monggo silahkan kalian ambil itu, gunakan itu. Jadi jelas ada pembatas yang jelas berbeda. Itu yang di sounding, itu yang diharapkan supaya tidak blunder. Karena kesamaan kata-kata Injil itu tadi. Nah itu aja, silakan. Kesamaan nama itu bukan berarti kesamaan objek. Isi, ya. kesamaan isi konten nggak sama, cuma nama judul oke, boleh sama, tapi isinya kontennya itu jelas berbeda. Makanya tolong biar nggak blunder, konten yang dimiliki oleh kekristenan itu jangan diadop, jangan disadur, jangan diambil lalu ditaruh ke sana. Nah itu, gunakan saja judul Injil yang dimiliki oleh Isa alaihissalam itu seperti apa. Monggo-monggo saja, silahkan. Iya, itu kira-kira. Artinya gini juga ya, biarkanlah Quran dengan hadis dan tafsir berdiri sendiri, tidak usah menguti-nguti Alkitab. Dan Alkitab pun demikian, biarlah Alkitab berdiri sendiri, PL dan PB, sebagai kebenaran yang terbuka tapi tidak boleh diklaim-klaim secara menyimpang. Jadi kita belajar eksklusif aja, percaya diri atau independen itu istilahnya ya. Karena gini, kitab suci itu kan nggak mungkin bisa bercampur aduk. Karena memang sudah berbeda ya berbeda saja. Jadi begini ya Arloga, jadi bukan revisi kitab. Karena saya pun tahu kitab itu nggak perlu direvisi. Tapi ya gimana coba nih kamu diposisikan pada hal yang sama. Gimana kira-kira ya kalau ayat dalam kitab sucimu itu kami ambil untuk mendukung tafsir Trinitas. Pasti kamu tidak terima. Pasti kamu akan merasa kami tidak percaya Trinitas. Tapi kenapa ayat kitab suci kami diambil untuk menafsir Trinitas atau untuk mendukung Trinitas? Contohnya gimana, Kak? Itu kan pemisalan. Itu pemisalan. Iya, Nah, maksudnya kan ada misalnya kayak contohnya kan pakai misal juga contohnya. Anda, saya memposisikan substansinya aja. Maksudnya, seperti yang disampaikan Pak Erben tadi, biarlah semuanya berdiri sendiri. Karena bagaimanapun, keyakinan kamu dengan keyakinan saya itu berbeda. Injil dan Taurat punya kalian itu berbeda dengan Injil dan Taurat yang kami yakini. Injil yang kalian pegang, Injil yang kalian yakini, dan Taurat yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang sejak 2000 tahun lalu adalah Injil yang ditulis oleh para rasul dan murid. Jadi tidak mungkin Injil yang kalian maksudkan itu adalah Injil yang kami pegang saat ini. Lalu, mengapa yang terdapat di dalam tafsir itu adalah Injil yang dari kami, bukan dari Injil milik kalian? Begitu maksudnya. Jadi saya berharap ada perubahan. Pak Erben, bising. Nah, jadi saya mengharapkan adanya perubahan itu aja agar kami ayat-ayat sinoptik kami tidak dimasukkan di sana. Itu aja yang menjadi harapan saya. Ya. Kemenang. Gitu aja Bang Arloga, mungkin lebih kayak gini deh. Coba deh kalian berikan kepada Isa itu kayak apa sih? Nah mungkin itu aja, lebih baik ke situ pakai carinya sendiri. Ya, tapi tentang tafsir tadi loh Kak, itu kan kalau kita menafsirkan itu kan sesuai fakta kan, nggak mungkin kalau dibuat-buat orang gitu. Itu kayak gimana contoh penafsiran yang buat jelek-jelek itu gimana maksudnya? Kan saya Bukan cuma bertanya. menjelek-jelekin. Mana yang jelek-jelek? Enggak menjelek-jelekkan. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Elia Miron terkait dengan tuduhan dari banyak orang yang mengatakan bahwa Elia Miron meminta untuk reformasi Al-Quran gitu ya. Dan kita sudah sama-sama mendengarkan jawabannya bahwa yang dimaksud itu bukanlah reformasi Al-Quran,
tetapi reformasi penafsiran Al-Quran yang ada di Kemenak itu, teman-teman. Ya, di mana dalam penafsirannya itu menjelaskan tentang sesuatu, tetapi mengutip ayat-ayat Alkitab untuk mendukung kekuatan penafsiran itu. Nah, itulah yang diminta oleh Elia Miron untuk direformasi. Bagaimana mungkin menafsirkan kitab sucinya Muslim, menafsirkan kitab suci Al-Quran, tetapi dasar-dasar yang dipakai sebagai kekuatan penafsiran itu menggunakan ayat-ayat Alkitab. Seharusnya Alkitab berdiri sendiri, Al-Quran berdiri sendiri. Itulah yang dimaksud oleh Elia Miron, ya. Dan itu benar sekali menurut saya, teman-teman, ya. Ngapain teman-teman Muslim, ya, menafsirkan kitab sucinya, tetapi kekuatan yang dipakai untuk menafsirkannya ya menggunakan ayat-ayat Alkitab yang secara jelas dituliskan di sana. Itu kan tidak masuk akal, teman-teman. Ya. Ini kan Al-Qur'an, kitab suci kalian, yang kalian katakan ini adalah kitab suci yang sempurna, yang independen, yang dalam tanda kutip kalau sudah seperti itu pengakuannya, maka kitab suci ini tidak memerlukan dukungan dari kitab suci yang lain, apalagi dalam hal penafsiran sebagai kekuatan yang mendukung untuk mendukung kebenarannya. Nah, apa yang disampaikan oleh Elia Miron ini benar, teman-teman, ya. Supaya apa? Supaya kita itu betul-betul berdiri sendiri di atas keyakinan kita tanpa harus menggunakan keyakinan orang lain sebagai pendukung untuk menguatkan dan meneguhkan penafsiran keyakinan kita. Dan upaya yang disampaikan oleh Elia Miron itu adalah upaya toleransi, teman-teman. Bagaimana kalau seandainya Alkitab itu kita tafsirkan dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai pendukung untuk menguatkan penafsiran Alkitab? Apakah teman-teman Muslim menerima hal itu? Tentu juga tidak. Karena apa? Mereka juga nggak mau ayat Al-Quran mereka dipakai sembarangan oleh orang untuk menafsirkan keyakinannya orang lain dan mendukung penafsirannya sebagai kekuatan yang menopang kebenarannya. Mereka juga nggak mau. Karena mereka mau ya kitab sucimu ya independen aja gitu. Nah, itulah yang terjadi juga dengan apa yang disampaikan oleh Elia Miron sebenarnya, ya, bahwa kita tidak mau ya Alkitab kita itu dipakai sembarangan ya untuk mendukung penafsiran kitab sucimu. Buat apa sih sebenarnya gitu loh, ya, ngapain gitu loh. Karena pada satu sisi juga mereka itu mengatakan Alkitab ini sudah palsu gitu loh. sudah tidak benar lagi, ya, sudah diedit, adalah tulisan tangan manusia gitu. Nah, kalau memang begitu adanya pemahaman kalian terhadap Alkitab, kenapa masih menggunakan ayat Alkitab yang dalam tanda kutip itu sudah palsu untuk mendukung kebenaran kitab sucimu yang dalam tanda kutip itu adalah kitab yang sempurna? Artinya, Anda menggunakan data yang palsu untuk mendukung kekuatan penafsiran dari kitab suci yang sempurna. Artinya kan udah makin gak benar lagi gitu loh cara yang dipakai. Kan udah nggak ini lagi. Nah, itu maksud saya, teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Elia Miron ini adalah sebuah upaya yang sangat-sangat luar biasa untuk bertoleransi, ya. Biarlah kiranya para polemikus yang yang terus menggiring opini ya boleh menyadari hal ini ya, dan mereka juga boleh mendorong pihak Kemenak untuk merubah penafsiran itu. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya video ini
ya menjadi pelajaran ya dan menjadi sebuah jawaban terhadap tuduhan-tuduhan palsu yang disampaikan selama ini oleh para polemikus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.